Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Sulisyorini, JGB Angkatan 5 dari Kota Kediri. Saya akan melakukan demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Yang membersamai saya adalah beliau, kepala sekolah saya, yaitu Ibu Nur Aini, SPDSD. Selamat pagi Bu Nur Aini. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Kedatangan saya di sini bertujuan untuk melakukan wawancara tentang keputusan kebijakan dengan nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin yang mungkin pernah panjenengan lakukan atau menjadi pengalaman panjenengan. Untuk yang pertama, apakah selama ini ada kasus atau bagaimana yang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Jadi kasus-kasus yang pernah panjenengan lakukan atau yang panjenengan selesaikan itu tentang apa yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Bisa dari guru, bisa dari siswa. Berarti belum pernah ada kasus tentang dilema etika atau rujukan moral dari guru ya. Kira-kira dari murid, apakah pernah ada kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral? Hanya guru biasa. Berarti dari murid itu pernah ada kasus pembulian. Pembuliannya seperti apa Ibu? Pembuliannya itu kalau manggil nama ayahnya, temannya dipanggil namanya. Jadi terjadi kasus pembulian berupa pembulian secara audio gitu ya. Datang kartis, Berarti kasusnya tentang pembulian, memanggil nama orang tua, dan juga pertengkaran di antara murid. Seperti itu. Nah, bagaimana cara panjenengan menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah, terutama yang berkaitan di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau tadi berkaitan dengan murid itu berkaitan dengan nilai kebajikan saling menghormati sesama murid. Nah, kira-kira kasus itu benar atau sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara dengan menyelesaikan kasus tersebut? biasanya kalau ya para wali kelas, jadi yang menyelesaikan wali kelas. Jadi yang menyelesaikan dari wali kelasnya. Kalau wali kelas kayak kesulitan, baru diserahkan ke kelas. Nah, jadi penyelesaiannya masih itu dari wali kelas. Lalu nanti kalau misalnya masalahnya terlalu berat akan diselesaikan oleh panjenengan. Nah, masalah apa yang pernah panjenengan lakukan, seberat apa itu masalahnya? Cuma dua itu kan pembulian dan perkara yang pembulian itu karena sering berulang-ulang sehingga dihadapkan ke Langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan itu? Apakah melakukan sosialisasi atau apa? Lalu bagaimana lagi Bu? terus ditanya-tanya apa Berarti menggali latar belakang belakangnya apa sampai membeli Nah, setelah panjenengan menggali masalah itu, apa yang anak-anak lakukan setelah itu? biasanya anak-anak tersebut melempar tanggung jawab, nggak mengakui katanya apa itu
membalas kemudian Berarti anak-anak pertama tidak integritas ya, tidak jujur ya Ibu. Nah ini kan berkaitan dengan nilai kejujuran berarti ya Bu, ini melempar permasalahan ke orang lain. Nah berarti anak-anak tersebut melakukan dilema etika yaitu kejujuran. Kira-kira bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah panjenengan lakukan dalam penyelesaian masalah tersebut? Nasihat tentang kejujuran Itu secara personal atau secara kelompok itu semua? karena yang dibeli kan bukan satu anak Berarti melakukan konsultasi atau apa namanya coaching dengan siswa tersebut ya untuk dalam penyelesaian. Nah kira-kira itu melakukannya menggunakan metode apa? Metode yang digunakan dalam menggali masalah tersebut. Berarti secara dari hati ke hati gitu ya. Kira-kira setelah panjenengan menggali masalah latar belakang tersebut, apa yang dilakukan oleh siswa? dia sanggup menjadi anak yang Berarti dia keluar dari kesadaran dirinya ya itu ya. Jadi kesadaran dirinya untuk tidak mengulangi kembali. Itu berarti solusinya dari anak atau dari panjenengan? inisiatif dulu, terus dia berusaha untuk jujur, berusaha untuk tidak Dari masalah yang pernah panjenengan alami, apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Tantangan apa yang panjenengan alami? anak itu masih kurang konsisten kadang melanggar lagi. Berarti perbuatan tersebut diulang kembali. Apakah perlu tindak lanjut untuk sosialisasi atau pemanggilan orang tua itu? Kalau diulangi lagi ya kita ke orang tua. Jadi kalau itu sudah termasuk kasus yang berat ya, Bu, ya, baru ke orang tua. Kalau masih bisa diselesaikan Bagaimana tadi kan panjenengan sudah memberikan sosialisasi kepada anak. Apakah ada kemungkinan untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh siswa di SDN Gang 1 tentang pembulian? kemudian sudah pernah Berarti ada upaya dari sekolah untuk mencegah pembulian tersebut dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada siapa saja Ibu yang disosialisasikan? siswa tiap kelas. Jadi siswa saja, tidak wali murid. Wali murid kalau tahun aja. Berarti melakukan sosialisasi bertemakan pencegahan bullying kepada siswa dan wali murid. Ada ya untuk mencegah hal tersebut ya Ibu. Apakah ada jadwal tertentu dalam mencegah atau menyelesaikan dilema etika? Kalau untuk wali murid satu Berarti jadwalnya untuk sosialisasinya awal tahun diajarin jadwal khususnya di awal tahun pelajaran untuk wali murid. Untuk siswa bisa 3 bulan sekali. Berarti ada jadwal khusus untuk sosialisasi pencegahan bullying tersebut kepada wali murid dalam 1 tahun sekali di awal tahun pembelajaran, dan untuk siswa Cuma kalau kepala sekolah 6 bulan, kalau di kelas masih sering. ya berarti tidak hanya kepada wali murid
tidak hanya kepada murid saja, tetapi juga guru kelas. Ya, guru kelas juga Melakukan sosialisasi ya, berarti ya, berarti ada kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru kelasnya, seperti itu ya Ibu ya. Nah, sekarang adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Siapa yang kiranya bisa membantu atau mempermudah keputusan yang Anda ambil? Jadi semua dulu ya Ibu. Jadi adanya kolaborasi antara guru dan jadi adanya kerjasama umpan balik dari dari guru dan wali murid. Dari semua hal yang sudah Anda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan di lingkungan etika? Ya, karena kerjasama yang baik itu permasalahan bisa diselesaikan. Jadi semua masalah yang ada di dalam sekolah atau lembaga bisa dilakukan atau diselesaikan dengan bekerja sama dan kolaborasi ya. Terima kasih kepada Bu Nur Aini waktu yang sudah diberikan. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi saya dan juga bisa bermanfaat bagi panjenengan juga. Mohon maaf sekali lagi jika ada salah kata. Saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Ya, waalaikumsalam. Selamat datang. Mohon maaf mengganggu sebentar ini. Tujuan saya datang kemari untuk wawancara seputar kasus atau kejadian yang mungkin pernah panjenengan alami saat menjadi kepala sekolah dan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang telah terjadi tersebut dengan baik. Terima kasih teman-teman dan anak-anak yang ini selamat datang kepala sekolah. Untuk mengatasinya, satu saya memberi contoh untuk mengingatkannya setiap hari untuk selalu datang sebelum waktu kerja atau menyambut anak-anak. Kemudian memperlihatkan untuk tiket Bapak Ibu guru agar bisa datang lebih awal secara bertahap. Jadi kasusnya tentang ini ya Ibu ya. Selama ini bagaimana cara menerima apa, menerima etika apa yang membuat yang dilanggar oleh guru tersebut. Kasus Terima jadi tentang kesulitannya Bapak Ibu guru ya ini bisa selalu kontinu atau selalu sering bisa dilaksanakan secara maksimal. Bagaimana Anda menjalankan atau mengambil keputusan kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kewajiban. Seperti yang panjenengan katakan tadi kan kasusnya tentang ini kan melakukan dilema etika yaitu keteladanan terhadap muridnya seperti itu. Nah, itu kan termasuk dilema etika. Nah, bagaimana tindak lanjut dari yang sudah Ibu lakukan? Apakah guru tersebut Bisa yang berikutnya Bapak Ibu guru itu bisa
bisa lebih aktif, lebih baik dalam proses pembelajaran atau ketertiban setiap harinya. Jadi intinya bisa meningkatkan kedisiplinan. Berarti kasusnya cuma ada keterlambatan saja ya? Nah, selain itu yaitu dalam proses pembelajaran. Kebetulan ya. Jadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu guru belum ada beberapa yang belum bisa menguasai siswa. Jadi saya mengingatkannya untuk belajar bersama, mencari metode-metode pembelajaran yang lebih disukai siswa agar siswa lebih tertarik akan pembelajarannya. Bapak Ibu tidak mengapa dalam itu. Jadi mencari solusi penyelesaian masalahnya berkaitan dengan rencana pembelajaran yang lebih yang lebih baik, lebih inovatif. Nah, tadi kasusnya kan berkaitan dengan 5 etika keteladanan. Yang kedua yaitu tentang pedagogi, yaitu pedagogi jadi kemampuan guru yang telah dalam strategi. Nah, kira-kira tantangan dalam pengambilan keputusan setelah kandungan melakukan itu apa? Untuk tantangannya gimana ya, Bapak Ibu mungkin satu tidak bisa melaksanakan secara rutin atau melakukannya selalu melakukan. Jadi ini adalah konsisten, kurang konsisten. Satu karena mohon maaf mungkin kurang adanya pengetahuan, kurang adanya kemauan. Yang berikutnya mungkin Bapak Ibu masih banyak yang berpikir sehingga kurang konsentrasi atau sedih. Berarti ada masalah di rumah yang dibawa ke sekolah. Betul. Apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau di 5 etika tersebut? Ada, dan salah satunya saya menambah seperti itu. Jadi saya melihat pembelajaran Bapak Ibu guru sudah bisa menguasai kelas atau belum, sudah menggunakan metode-metode yang bervariasi atau belum. Jadi saya memperhatikan, dan kalaupun mereka Bapak Ibu guru belum tahu atau belum bisa, saya siap mengajarnya dan juga Berarti dengan melakukan supervisi akademis secara berkala ya. Secara berkala itu kira-kira berapa minggu sekali itu dilakukan? Saya biasanya 4 bulan sekali. Jadi dilakukan Sebulan sekali. Iya. Jadi saya memberikan catatan yang untuk memperbaiki atau mengecek lagi, atau mungkin ada pertanyaan, jadi saya siapkan kembali. Kita sama-sama belajar. Intinya saya belajar dengan semuanya, mari kita belajar. jadi penjelasannya secara kekeluargaan ya Bu ya, dari hati ke hati gitu ya. Nah, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikan dalam bentuk atau prosedur yang Anda jalankan? Jadi masuk ke program sekolah apa ya? Saya enggak. Intinya Bapak Ibu setiap kali misalkan ada siswa yang mereka kesulitan, saya berikan waktu bersatu, mungkin introspeksi atau mungkin ada kekurangannya, mungkin ada kesulitan sehingga mereka bertanya ke saya. Kemudian saya beri waktu lagi, silakan untuk memperbaikinya. Yang berikutnya kita belajar bersama, kemudian dilakukan. Jadi panjenengan memberikan waktu kepada Anda untuk refleksi diri, refleksi kemudian pengembangan terhadap dirinya, mencari solusi, baru kemudian kita action atau aksi nyata gitu ya. Adakah atau seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah perkembangan panjenengan dalam pengambilan keputusan tersebut? Faktor apa yang mempermudah jenengan? Oh, ini ada masalah seperti ini. Ternyata itu ada sumber daya manusia atau sumber daya yang ada di sekolah ini yang dapat membantu panjenengan menyelesaikan. intinya faktor yang manusia satu sama dari mahasiswa saya. Jadi saya memanfaatkan internet atau dari sekolah, kemudian
kemudian laptop untuk pembelajaran yang dulu ini pembelajaran yang benar ini kemudian dia saya faktor yang untung adalah sarana yang saya. Kira-kira ada kolaborasi atau tidak antara panjenengan dengan mungkin ada satu guru senior atau yang lain? Kalau untuk kolaborasi saya kolaborasinya ya dengan operator selaku dia membantu operasionalnya internet dan sebagainya dengan bapak ibu ya kemudian bapak ibu yang sudah intinya sudah bagus dalam pembelajaran beri kesempatan untuk menentukan peran atau intinya bicara satu dengan yang baik untuk mencari solusi tersebut. Ya, jadi ada kolaborasi antara panjenengan dengan admin atau operator yang melakukan guru yang seperti ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman Anda mengambil sebuah keputusan tersebut? Pembelajaran yang dapat saya ambil yaitu segala sesuatu untuk berbuat baik itu perlu perjuangan, pelatihan, dan konsekuensi. Jadi semua itu perlu adanya praktek ya. Perlu ada praktek. Jadi semua berkaitan dengan kasus dilema etika ya. Terima kasih Bu Yani yang memberikan waktunya. Sama ya. Kemudian hari semoga bermanfaat ya bagi panjenengan dan bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know I would be nothing without you. So lean on me whenever you have to, my dearest friend. Assalamualaikum. Selamat siang, direksi. Mohon maaf Ibu, tujuan saya datang kemari untuk wawancara seputar kebijakan yang mengandung nilai-nilai kebaikan sebagai pemimpin. Mohon maaf untuk sesi kali ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral? Kasus atau dilema etika di sini yang dimaksud bisa berupa kasus dari guru maupun kasus dari siswa. Etika. Iya. Biasanya kita lihat dulu kasusnya seberapa. Apabila kasus itu bisa diselesaikan sesama dengan YBS-nya, dari kita selesaikan dengan baik. Tapi apabila kasusnya itu sudah terlalu berat, kita langsung untuk laporan ke atas. Tapi kalau siswa, dilema siswa itu biasanya kita yang pertama kita arahkan ke siswa dulu, siswa kita beri arahan, kita beri penjelasan dan apa-apa yang harus dilakukan dan apa-apa yang tidak dilakukan. Tapi apabila masalahnya sudah tidak bisa ke anak, maka orang tua harus kita lagi kita beritahu bahwa putranya di sekolah itu mengalami apa yang tidak berkenan di sekolah. Jadi berkaitan dengan dilema etika di siswa itu kira-kira dilema apa itu yang terjadi yang pernah panjenengan Ya biasanya untuk anak-anak itu sering kurang sopan terhadap guru, serta anak-anak kadang mengejek temannya atau bullying yang mungkin tidak kita rasakan, dan juga kadang-kala anak-anak itu tajik ke
Jadi untuk anak-anak seringnya itu masalah tentang bullying ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana Anda menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengambil gelar kepentingan? Kita mengambil keputusannya yang kita lihat dulu. Yang kita utamakan adalah kepentingan yang menyangkut masalah anak, masalah pembelajaran. Karena tujuan kita di sekolah adalah mendidik dan mengajar anak. Jadi yang kita utamakan adalah masalah anak, masalah pendidikan. Jadi lebih mengutamakan masalahnya itu ya, lebih menguntungkan untuk anak daripada untuk orang lain seperti itu ya. Berikutnya untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Tadi jenengan sudah bilang kalau nanti kalau lihat dulu masalahnya ya kan, kalau masalahnya masih ringan bisa diselesaikan dengan dulu seperti itu. Nah kalau pernah terjadi itu seperti apa ya? Kemudian kalau anak-anak kadang-kala anak minta uang belajar yang jadi kan termasuk, dan juga memanggil temannya dengan tidak namanya, itu juga termasuk. Itu anak-anak kita tahu di sana kalau seperti itu tidak boleh. Tapi kadang-kala anak baru itu tetap di mata guru dia tidak akan melaksanakan ini, tidak minta lagi, tidak, tapi kenyataannya masih lagi baru kita pakai pelajaran. Biasa seperti itu. Iya. Jadi cara atau langkah-langkahnya itu lebih secara verbal, secara visual seperti itu ya Ibu ya. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, biasanya penjaga menggunakan metode apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah? Kita tidak mengatakan metode apa ya, kita ya dulu terutama jelas kita juga metode keteladanan. Kita ambil contoh orang seperti ini, nanti kalau kamu seperti ini akhirnya itu seperti metode keteladanan pada orang-orang. Jadi lebih cenderung ke kontekstual Ya, memberikan contoh ya, secara langsung ya, gitu ya. ya. Nah anak-anak sekarang itu kadang kala kalau tidak ada contoh kadang mengatakan itu tidak, dan anak-anak sudah bisa sudah pandai apa ya, kadang anak-anak itu tidak jujur pada sekarang anak-anak. Jadi berkaitan dengan juga integritas atau kejujuran seperti itu ya Bu ya. Nah untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika selain kasus bullying? Ya, kita juga kadang-kala tata krama ya. Karena anak-anak itu di rumah maaf, kadang-kala orang tua tidak memperhatikan tata krama. Karena maksudnya kita sebagai orang timur menghargai orang tua, berbahasa sopan dengan orang tua, itu yang sering terjadi sama anak seperti itu. Tidak mau menghargai gurunya, dan gurunya tidak mau bahasa Indonesia ataupun pakai bahasa Jawa yang bagus. Jadi karena ada latar belakang keluarga yang mungkin dari segi sumber daya manusianya kurang ya Bu ya. Jadi menyebabkan salah satu faktor penyebab terjadinya masalah tersebut. Kira-kira apa langkah panjenengan yang akan panjenengan lakukan agar orang tua itu kita didik menjadi seperti yang panjenengan inginkan? Biasa kita mengadakan pertemuan keluarga pendidikan, pertemuan rutin ataupun kita mengadakan gathering dengan orang. Jadi solusinya yaitu melakukan gathering ya Bu ya. Jadi ada hubungan kolaborasi antara sekolah dengan wali murid seperti itu. Kira-kira pertemuannya itu dalam programnya itu diprogram atau langsung refleks seperti itu? Kalau kita mengadakan gathering itu biasanya terprogram tengah semester maksimal semester. Karena
dengan penerimaan rapor setengah semester. Jadi programnya itu 1 semester sekali ya? Maksimal. Maksimal. Misalkan minimal diusahakan 1 semester 2 kali, minimal 1 kali 1 semester. Jadi kita sebagai pelayan masyarakat ada hubungan antara wali murid terjalin dengan baik, itu ya Bu. Nah, bagus sekali. Untuk berikutnya, apakah Anda memiliki sebuah atau jadwal penyelesaian itu? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau menyelesaikannya itu dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Kalau permasalahannya itu segera harus diselesaikan dan langsung saja kita selesaikan. Jadi pada waktu anak melakukan kesalahan langsung kita panggil, kita beri pengarahan. Kalau kita selanjutnya kita amati beberapa hari tidak berubah, baru orang tua kita. Jadi langsung Ya. kejadian itu langsung ditindaklanjuti seperti itu ya. Kira-kira setelah panjenengan melakukan penyelesaian tersebut, apakah ada hasil atau dampak yang terjadi pada siswa? Apakah tetap berlangsung atau seperti apa? Mayoritas berubah dan anak-anak itu sudah berubah dan tidak melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi ada perubahan setelah tindak lanjut yang panjenengan berikan. Iya. Sekali untuk berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus diri Anda? Jelas ada. Jadi kita ambil keputusan itu harus minta pertimbangan dari Bapak dan Ibu, karena yang otomatis yang tahu persis pada anak-anak adalah Bapak dan Ibu yang tiap hari Wali kelas ya. Berarti khususnya guru wali kelas berkolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Apakah ada kolaborasi lain selain Iya dengan dengan guru kelas pun juga bisa, guru agama itu kan banyak sekali tuntutan di etikanya, dan juga kalau kita memang perlu juga menemukan komite. Jadi kita kolaborasi langsung dengan komite dan mitra kita. Ya. Berarti tadi adanya kolaborasi dengan guru agama. Kira-kira ada program khusus apa yang dilakukan agar untuk mencegah kejadian seperti yang tadi? Kita mengadakan pembiasaan 1 minggu, ada pengarahan masalah keagamaan 1 hari minimal. Jadi seminggu sekali. Pengajian jadi apa? Tata cara kami. Berarti kayak kultum Iya, gitu ya, iya. kuliah 7 menit gitu ya. Nah, betul sekali. Ini untuk pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman yang pernah panjenengan lakukan atau putuskan tentang lingkungan? Memang kita harus selalu berkolaborasi dengan guru maupun wali murid dan berkomite garis masyarakat, karena pendidikan itu merupakan tanggung jawab sekolah juga masyarakat. Jadi tanpa kolaborasi dengan masyarakat kita tidak akan berhasil dalam mendidik, karena beberapa jam hanya anak sekolah, lebih banyak di Jadi perlu adanya sebuah kolaborasi kerjasama yang baik antara pelayan pendidikan seperti kita, ya stakeholder masyarakat. Karena anak-anak itu kan banyak juga di masyarakat daripada di sekolah. ya benar sekali. Nah ini terakhir Ibu, kesimpulan dari apa yang sudah kita lakukan itu kira-kira apa Ibu? Kita kan melakukan wawancara ya, saya menggali pengalaman panjenengan yang sudah panjenengan lakukan. Nah, kesimpulannya apa dari apa yang sudah kita lakukan, yang pernah panjenengan lakukan? Ya kesimpulan tadi kita
terus selalu jeli mengamati anak-anak dalam perbuatan saya. Jadi kita anak-anak itu mengalami diri, tapi kadang-kadang kita tidak sadar. Jadi kita harus tahu latar belakang sifat dari masing-masing anak-anak kita masih jadi kita sebagai orang tua dalam orang tua. Jadi kita kesimpulannya ya Pembukaan dong. selalu ya merefleksi diri kita bagaimana apakah kinerja kita itu sudah baik atau belum gitu ya seperti itu. Jadi perlu adanya refleksi diri juga kita sebagai guru, kita sebagai pelayan pendidikan, dan juga kita dapat meningkatkan dari hasil refleksi tadi. Ya, terima kasih banyak Bu Sularsi, mohon maaf mengganggu waktunya. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.